warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Saflianti, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Padang. Dengan nomor peserta 2016-9968-1408. Saya adalah guru di SMK Negeri 5 Solok Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan perhatikan sekelilingnya dulu apakah masih ada sampah. Bangkunya tolong diluruskan. Ini biar kenyamanan kita dalam belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua dipimpin doanya. Tempat duduk siap. Hormat, gerak, tegap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan dari lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Arif Ramadan, Dirbo. Siasi Agustin, Dirbo. Dinda Gustiana, Dirbo. Fadila Putri Suryani, Dirbo. Fania Ramadhani, Dirbo. Haikal Fiondra, Alfa. Isnaini Nurjana, Dirbo. Juniati, Dirbo. Muhammad Lutfi, Dirbo. Muhammad Isyan, Dirbo. Nazwa Asifah, Dirbo. Nia Ramadhani, Dirbo. Nofri, Dirbo. Putri, Sakit. Sebrina Tri Alia, Dirbo. Temi Apriansa, Alfa. Tiara Maulisa, Sakit. Widya Fitri Mai Wulandari, Dirbo. Wulandari, Dirbo. Yanti Permata Lestari, Dirbo. Berarti ada 2 orang yang sakit dan 2 orang alfa. Mari kita doakan agar teman yang sakit segera sembuh ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kembali Ibu ingatkan aturan selama proses belajar mengajar kita. Yang pertama, ikuti pembelajaran dengan serius. Yang kedua, ketika Ibu menjelaskan, silakan kalian diam dulu. Yang ketiga, jangan gunakan HP kecuali jika diperlukan. Mengerti? Ngerti, Bu. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai teknik pemisahan campuran. Adapun tujuan belajar kita hari ini, Ibu tampilkan di depan. Tolong salah satu orang membacakannya. Ihsan. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama yaitu melakukan percobaan pemisahan campuran sederhana. Yang kedua yaitu menganalisis metode pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan penyelidikan teknik pemisahan campuran, filtrasi, kromatografi, kristalisasi, dan submisasi, peserta didik dapat membuat laporan hasil penyelidikan pada pemisahan campuran tersebut dengan benar. Dan yang keempat yaitu
melalui kegiatan pendidikan dan percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil penyelidikan pemisahan campuran, filtrasi, kromatografi, kristalisasi, dan sublimasi dengan tepat. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ihsan yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita. Aplaus untuk Ihsan. Pada kegiatan belajar hari ini, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning, di mana nanti akan ada 5 sintak. Yang pertama, langkah-langkah yang akan kamu lakukan yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, di mana nanti kalian akan Ibu kasih satu masalah. Terus yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kalian nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah yang ada nanti. Terus yang ketiga, membimbing peserta didik menemukan solusi. Itu peran Ibu di situ, membimbing, nanti kalian berdiskusi di dalam kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Dan yang terakhir, mengevaluasi serta menganalisis hasil diskusi, yaitu dengan menampilkan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana nanti di dalam PBL ini ada 5 langkah atau sintak. Yang pertama, orientasikan siswa pada masalah. Kalian nanti akan Ibu kasih satu masalah. Terus yang kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Nanti Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk kalian berdiskusi dengan membagikan LKPD. Terus yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Jadi nanti selain berdiskusi, Ibu akan mendampingi kalian sekaligus membimbing. Yang keempat, mengevaluasi dan menganalisis hasil diskusi yang udah kalian lakukan. Yang terakhir, menyajikan ke depan hasil diskusi kalian. Masing-masing Ibu minta 1 orang perwakilan per kelompoknya. Untuk penilaian yang akan Ibu lakukan ada 2 kali. Yang pertama, pretest di awal pembelajaran dan yang menggunakan Quizizz, aplikasi Quizizz. Yang terakhir yaitu post test juga menggunakan Quizizz dengan soal yang sama. Kita akan lihat perbandingan nilai yang kalian dapatkan sebelum dan sesudah pembelajaran nantinya. Mengerti Anda semua? Mengerti, Bu. Untuk menilai pengetahuan awal kalian tentang materi pemisahan campuran ini, kita adakan pretest terlebih dahulu. Ada yang sudah belajar di rumah dari yang Ibu kirimkan melalui WA tadi malam? Ada. Link pretestnya akan Ibu kirimkan di WA grup, silakan diklik linknya. Udah masuk semua ya? Bisa kita mulai? Bisa, Bu.
Dah, kuisnya udah selesai. Dari sini kita lihat pemahaman awalnya. Di sini yang menjadi juara 1 yaitu Ihsan, peringkat kedua Nia, peringkat ketiga Juniati. Raise hand untuk teman kita yang dua langkah penting yang kita lakukan lagi sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai pemahaman bermakna. Ibu minta kepada Dinda untuk membacakan poinnya apa saja. Baiklah, saya akan membacakan pemahaman bermakna. 1. Kimia adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Produk-produk yang kita gunakan sehari-hari banyak mengandung zat kimia, baik makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain. 2. Penambahan suatu zat atau penggabungan beberapa zat dapat menimbulkan campuran. Hal ini sering digunakan manusia tanpa disadari. Prinsip tentang campuran banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dalam proses industri, campuran ini ada yang sengaja dibuat oleh manusia dan ada yang dipisahkan untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai serta bisa dimanfaatkan. Dan 4. Bagaimana metode yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran dan bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan dengan memanfaatkan metode pemisahan campuran. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih Dinda yang sudah membantu Ibu membacakan mengenai pemahaman bermakna untuk materi kita kali ini. Kita bahas yang pertama. Kimia adalah bagian yang tak terpisahkan. Benar enggak? Di dalam kehidupan kita semuanya ada berkaitan dengan kimia. Ya. Mulai dari makanan, apalagi yang berhubungan dengan kimia, minuman, obat-obatan, dan lain-lain. Yang kedua, penambahan zat atau penggabungan beberapa zat dapat menimbulkan campuran. Nah, tanpa kita sadari, campuran ada dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan banyak. Coba sebutkan beberapa contoh campuran. Air teh, air kopi, ada banyak lagi campuran yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang ketiga, dalam proses industri, campuran ini ada yang sengaja dibuat oleh manusia dan ada yang dipisahkan untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai serta bisa dimanfaatkan. Contohnya saja ada yang kita pisahkan dan ada yang sengaja kita gabungkan. Kalian tahu asalnya garam dari mana? Tahu. Dari air laut. Nah, berarti untuk proses pemisahan garam dari air laut itu kita memisahkan. Ada juga yang sengaja kita gabungkan. Contohnya pembuatan air teh, air kopi, dan air susu. Yang terakhir, bagaimana metode yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran, bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan dengan memanfaatkan metode pemisahan campuran. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Apa saja metode yang dapat kita gunakan untuk memisahkan campuran. Kita lanjut langkah yang terakhir sebelum memulai pembelajaran, yaitu pertanyaan pematik. Untuk pertanyaan pematiknya, Ibu minta tolong kepada Lutfi untuk membacakannya. Pertanyaan pematik. 1. Tahukah kalian bagaimana air mineral yang setiap hari kita minum dikatakan aman untuk dikonsumsi? Padahal zat-zat yang ada di alam umumnya masih tercampur dengan zat-zat lain. Untuk itulah diperlukan pengolahan air yang bertujuan menghasilkan air yang memenuhi standar kesehatan. Pengolahan air yang dilakukan ini harus terlebih dahulu melalui sebuah metode yang disebut metode pemisahan campuran. 2. Campuran sendiri memiliki sifat fisika seperti ukuran partikel, berat molekul, dan titik didih. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisiknya tersebut. 3. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memisahkan campuran berdasar sifat fisiknya.
yaitu metode penyaringan, filtrase, metode pengkristalan, kristalisasi, metode sublimasi, kromatografi, dan penyulingan destilasi. Terima kasih Lutfi yang sudah membantu Ibu membacakan pertanyaan pematiknya. Yang pertama, pertanyaan pematik yang pertama, sumber air bersih atau yang biasa kita beli air galon itu kan sebelum kita sampai di tangan kita diolah terlebih dahulu. Karena ada mungkin beberapa campuran di dalamnya, karena sumber air itu kan bermacam-macam. Ada yang mungkin di dekat gunung berapi, mungkin ada kandungan belerangnya atau mungkin kandungan bakterinya, jadi perlu proses pemurnian sebelum disalurkan ke masyarakat. Yang kedua, campuran itu kan punya sifat masing-masing. Ada yang ukurannya kecil, ada yang mudah menguap, atau ada yang titik didihnya lebih rendah. Jadi kita bisa memanfaatkan sifat fisiknya untuk memisahkan mereka. Yang ketiga, metode pemisahan campuran itu ada banyak sekali. Yang pertama ada filtrasi, ada sublimasi, ada kromatografi, destilasi, dan evaporasi. Nah, itu akan kita pelajari nanti. Langsung saja kita masuk ke model pembelajaran. Ibu awali dengan mengorientasikan peserta didik pada masalah. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada sintak pertama, yaitu orientasikan siswa pada masalah. Kalian perhatikan video yang ada di depan. Masak mie pakai air yang kotor sekali, kita akan Ada kelihatan ke belakang? karena kita nggak bawa air bersih guys di rumah. Oke guys, kita akan masak pakai komponen kecil guys. Dan ini dia ini ya, sangat kotor sekali untuk masak mie karena kita nggak bawa air bersih guys di rumah. Airnya bersih guys. Airnya udah mendidih guys. Kita masuk suasana. Oke kan? Nah, setelah kita perhatikan video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa yang kalian bisa lihat dari video tadi? Ya, Isan? Di dalam video tersebut ada beberapa orang pemuda yang sedang memasak mie menggunakan air sungai yang keruh. Nah, benar. Ada sekelompok pemuda yang lagi camping memasak mie dengan air yang keruh. Kira-kira masalah nggak? Kenapa mereka menggunakan air keruh? Masalah? Kira-kira mengapa mereka menggunakan air kotor untuk memasak? Karena tidak ada air bersih. Jadi kalau tidak ada air bersih, boleh kita pakai air yang kotor? Nah, jadi kalau seandainya kalian ada di posisi itu, mau masak mie sama air kotor? Airnya keruh? Kalau kalian nggak mau menggunakan air yang keruh tadi untuk memasak mie, apa solusi yang bisa kalian lakukan? Saring dengan baju. Kita lakukan penyaringan pakai apa aja? Kondisinya kita kan lagi camping, jadi bahan-bahan yang ada tuh terbatas. Apa aja kira-kira yang bisa kita gunakan untuk menyaring? Baju bersih. Kain ya, baju, kain boleh. Nanti ditambah lagi kerikil. Semakin banyak penyaring yang kita gunakan, itu airnya akan semakin bersih. Nah, itu salah satu masalah yang memang mungkin ada beberapa daerah yang mengalami kondisi atau krisis air bersih. Nah, terus ada nanti beberapa lagi masalah yang akan Ibu bagikan di dalam LKPD-nya. Ibu minta kamu berdiskusi, mencarikan solusi untuk permasalahan yang ada di lingkungan sekitar yang Ibu buatkan di dalam LKPD. Nanti setelah diskusi kita akan minta satu perwakilan kelompok untuk ke depan. Ibu bagikan
masing-masing kelompoknya beranggotakan 4 orang, di mana di situ ibu gabungkan dari yang ada yang juara juga di situ untuk sebagai tutor sebaya bagi teman-teman yang lain agar diskusi kita berjalan lancar. Lanjut kita bagikan diskusi. Sebelum itu ibu bagikan kelompok 4 orang per kelompok. Nanti akan ibu bagi jadi beberapa kelompok, masing-masingnya beranggotakan 4 orang. Di sini kita akan melakukan diskusi serta percobaan sederhana untuk menjawab atau mencari solusi dari masalah yang ibu sajikan di dalam LKPD-nya. Coba luruskan lagi bangku yang ini, kelompok ini. Baiklah, silakan duduk sesuai kelompok yang sudah ibu bagikan tadi. 1 orang perwakilan silakan mengambil LKPD-nya ke depan untuk didiskusikan. Nah, di LKPD-nya itu ada beberapa masalah yang ibu tuliskan. Silakan kalian diskusikan cara mengatasi masalahnya, serta lakukan percobaan sederhana yang akan membuktikan atau mencarikan solusi untuk masalah tersebut. Alat dan bahan sudah ibu sediakan di meja sebelah kiri. Silakan diambil masing-masing kelompok. Sudah lengkap semuanya alat-alat dan bahannya? Bisa kita mulai praktikumnya langsung? Nah, berarti nanti coba dilihat LKPD-nya. Di situ urutan yang akan pertama kita lakukan yaitu proses pemisahan campuran filtrasi penyaringan. Silakan dibaca di LKPD-nya apa saja yang harus kamu lakukan. Terus nanti setelah filtrasi ada sublimasi. Yang ketiga, kristalisasi pembuatan garam. Yang keempat, kromatografi. Setelah keempat praktikum tadi kamu kerjakan, baru kamu jawab tentang studi kasusnya atau yang akan kita carikan solusi masalahnya. Ada pertanyaan? Berarti bisa langsung mulai praktikum? Bisa. Oke, boleh langsung dimulai. Tunggu dulu, dia lewat akunya. Lama. Biasanya. Tutupnya ya.
selesai praktikum? Sudah selesai semuanya? Iya, Bu. Sekarang kita lanjut ke mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya ke depan. Ibu minta 1 orang per kelompok menjadi perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Berarti kelompok pertama tentang filtrasi, kelompok kedua tentang sublimasi, ketiga kristalisasi, dan yang terakhir kromatografi. Siapa yang mau jadi perwakilan kelas silakan berdiri ke depan. Dari kelompok pertama mulai membacakan mulai dari studi kasus. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari studi kasus. 1. Bagaimana memisahkan tanah dan pasir dari air atau menjernihkan air? Yaitu dengan cara filtrasi atau penyaringan. 2. Bagaimana memisahkan kapur barus yang telah dihancurkan dengan pasir? Jawabannya adalah dengan cara sublimasi atau pemisahan kapur barus yang telah hancur dengan pasir. 3. Ani dan Adi adalah kakak beradik yang tinggal di suatu desa terpencil. Pada suatu hari, Ani si kakak menyuruh adiknya Adi untuk memberi garam ke warung yang sangat jauh. Menjelang Adi sampai di rumah, ternyata kantong berisi garam. Garam tersebut jatuh sehingga semua garamnya bercampur dengan pasir. Bagaimana cara Adi mendapatkan garamnya kembali tanpa pasir? Yaitu dengan cara penyubliman atau sublimasi. 4. Ibu menyuruh Dila menyimpan 1/4 kilogram gula. Ternyata gula tersebut dipakai oleh Dila untuk membuat air gula. Saat dia sedang mengaduk air gula tersebut, ibunya pulang dan meminta gula tersebut karena akan dipakai untuk pembuatan kue. Bagaimana cara Dila mendapatkan gulanya kembali? Yaitu dengan cara pengkristalisasi garam atau gula. Baiklah, hanya itu dari saya. Terima kasih. Kelompok berikutnya. Selanjutnya yaitu praktikum pemisahan campuran. Melakukan pemisahan campuran dengan cara penyaringan atau filtrasi, kristalisasi, kromotografi, dan sublimasi. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama gelas plastik 2, yang kedua. Nah, karena pengamatannya sudah kita lakukan, langsung saja ke data pengamatannya, yaitu setelah disaring, air yang disaring menjadi agak jernih dan ampas pasir tertinggal di kertas filtratnya. Kesimpulannya yaitu filtrasi adalah metode untuk memisahkan zat berdasarkan perbedaan ukuran zat antara zat padat dari cairannya menggunakan alat penyaring. Selanjutnya yaitu sublimasi. Data pengamatannya yaitu bentuknya seperti kristal dan terpisah dari kerikil. Kesimpulannya yaitu sublimasi adalah pemisahan campuran dengan menyublim atau menguapkan benda padat. Baik, mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Selanjutnya, kristalisasi larutan garam. Data pengamatan. Setelah dipanaskan, larutan garam berubah menjadi kristal setelah airnya habis atau hilang. Kesimpulannya, kristalisasi adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan bahan padat dari pengendapan kristal. Nah, itulah tadi hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Ada yang mau ditanyakan mengenai hasil pengamatan mereka? Ya. Nah, kalau gitu kita beri tepuk tangan untuk yang sudah berani tampil ke depan. Nah, dari percobaan serta diskusi yang sudah kita lakukan, kita lihat kembali untuk kita evaluasi. Yang pertama tentang studi kasusnya, boleh dibuka kembali LKPD-nya. Bagaimana memisahkan tanah dan pasir
dari air atau menjernihkan air. Contohnya air yang keruh tadi, gimana cara kita memisahkan campurannya? Isan? Yaitu dengan cara penyaringan atau filtrasi. Ya, dengan cara menyaring atau proses filtrasi. Kasus yang kedua, bagaimana memisahkan kapur barus yang sudah hancur yang bercampur dengan pasir? Siapa yang bisa jawab? Dengan cara melakukan sublimasi atau penuapan pada benda padat. Iya, jawabannya benar. Untuk kapur barus kan dia bendanya suka atau lebih mudah menguap. Prinsip itulah yang dimanfaatkan untuk memisahkan antara pasir dengan kapur barus. Setelah dipanaskan yang kapur barusnya menguap, kalau peranan batu es yang ada di tutup gelas tadi sengaja diadakan di atas itu untuk mengkristalkan kembali. Kalau dingin lagi dia kembali menjadi padat. Jadi setelah sampai di tutup gelas atau sebagian atas gelas, dia akan kembali menjadi kristal atau padatan karena air atau esnya tadi mendinginkan dan merubah wujudnya kembali menjadi padat. Kasus yang ketiga, nah ini dia disuruh membeli garam ke warung. Ternyata kantong garamnya itu sobek dan garamnya berserak di pasir. Gimana cara memisahkannya? Kalau garam bisa larut dalam air? Bisa. Pasir? Tidak. Jadi setelah dilarutkan dalam air, nanti airnya kita saring, yang tertinggal di saringnya apa? Batu. Pasirnya. Berarti air tadi adalah air? Garam. Air garam bisa jadi garam kristalnya? Bisa. Gimana caranya? Nah, gimana caranya? Bisa dipanaskan. Nah, kalau dipanaskan kembali dia menjadi kristal. Itu cara memisahkannya untuk kasus ketiga. Kasus keempat, dia diamanatkan untuk menyimpan gula. Ternyata gulanya sudah dibuatkan ke air gula. Gimana mengembalikannya? Siapa yang bisa jawab? Dia kan udah jadi air gula. Gimana cara mengembalikan gulanya ke asal? Panaskan kok. Iya, Isan, dipanaskan kembali. Nanti sama prinsipnya dengan air garam tadi, pembuatan garam. Nah, untuk pengamatan dari percobaan yang 4 tadi, filtrasi, sublimasi, kromatografi, dan kristalisasi kan udah dibacakan sama temannya. Ada pertanyaan untuk pelajaran kita hari ini? Berarti mengerti? Mengerti. Nah, sekarang kita uji pemahamannya sampai di mana kata mengertinya itu setelah kita lakukan tes berikut ini. Ibu akan bagikan linknya di WA group, silakan diklik untuk mengikuti post testnya.
Ya. Jadi ada yang betul semua jawabannya ya, kita tahu. Yang betul semua jawabannya Ihsan. Nah, untuk Ihsan ada 3 orang tadi yang peringkat teratas, tapi yang betul semua jawabannya itu Ihsan. Ihsan, Ibu kasih hadiah buku ya. Silakan Nah, singkatkan lagi belajarnya untuk ke depannya. Nah, semoga yang lain juga bisa meningkatkan prestasinya dan meniru Ihsan bisa betul semua untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan untuk proses pembelajaran hari ini gimana? Apakah kalian senang belajar hari ini atau ada keluhan? Apa metode yang dipakai yang membuat kalian senang untuk belajar hari ini? Ada praktek, terus ya praktikum, apa lagi? Kuisisnya, suka dengan kuisisnya? Bisa lihat hasilnya langsung ya. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup pembelajaran? Nggak ada? Baiklah, mari kita bersyukur setelah pembelajaran hari ini berjalan lancar. Untuk minggu depan silakan kalian baca buku untuk materi selanjutnya ya. Ibu minta untuk ketua kembali memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan ketua. Pak duduk, siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.